Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Ansar Tejo Aji Biasa dengan NIM G701230002. Jadi di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas besar mata kuliah kimia medisinal. Nah, jadi di sini saya mau membahas tentang hubungan struktur sifat fisika kimia obat tablet ketokonazol terhadap proses farmakokinetiknya. Yaitu meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Jadi seperti kita ketahui bahwa farmakokinetik itu adalah proses perjalanan obat dalam tubuh dari proses awal penyerapannya, kemudian fase distribusinya di mana bagaimana obat dihantarkan melalui membran sampai ke saluran sistemik. Kemudian ada proses metabolisme, yaitu proses perubahan kimia struktur obat, serta ada fase ekskresi di mana ketika obat sudah menjalani proses ketiga proses sebelumnya, maka obat akan siap untuk dikeluarkan dari tubuh setelah dia memberikan efek. Nah, jadi diketahui bahwa obat ketokonazol itu adalah salah satu obat anti jamur yang mekanismenya itu untuk menghambat enzim 14A demetilase untuk mengganggu biosintesis ergosterol pada membran sel jamur. Nah, jadi secara fisiokimia obat ini juga merupakan senyawa lipofilik yang bersifat basa lemah, sehingga kelarutan dan absorpsi sistemiknya itu sangat bergantung pada keberadaan asam lambung. Nah, kemudian kita masuk ke sifat fisikokimia ketokonazol. Nah, jadi sifat fisikokimia yang pertama itu ada berat molekul itu sebesar 531,4 gram per mol. Nah, ini nanti akan mempengaruhi fase ekskresinya. Kemudian ada lipofisitas itu 4,3. Inilah yang menyebabkan obat ketokonazol itu, yang menyebutkan bahwa obat ketokonazol itu bersifat lipofilik. Kemudian ada karakteristik asam basa, yaitu ada 2,9 pada cincin piperazine dan 6,5 pada cincin imidazol, sehingga obat ini bersifat basa lemah. Nah, kemudian ada 5 gugus fungsi yang terdapat pada obat ketokonazol. Yang pertama itu adalah cincin imidazol, itu merupakan bagian aktif dari obat ketokonazol yang nantinya akan berikatan dengan atom besi pada enzim sitokrom P450 jamur. Kemudian gugus nitrogen pada cincin ini bersifat basa dan merupakan situs protonasi utama nantinya pada proses absorpsi yang akan mempengaruhi kelarutan obatnya. Kemudian ada cincin piperazine, ini merupakan bagian target utama metabolisme di hati, terutama pada metabolisme fase 1, dan nanti di mana gugus asetilnya itu bisa lepas atau cincinnya akan mengalami proses oksidasi. Kemudian ada cincin diklorofenil. Nah, ini yang meningkatkan lipofisitas obat ketokonazol. Kemudian substitusi halogen atau klorin itu meningkatkan afinitas ikatan dengan reseptor serta memperlambat laju metabolisme oksidatif dari obat. Kemudian ada cincin dioksolon. Nah, ini yang untuk menentukan stereokimia dari molekul obat ketokonazol. Jadi ketokonazol yang digunakan secara medis itu berbentuk campuran antara rasemat dengan bersemat bentuk cheese. Struktur ini memberikan kekakuan molekul yang diperlukan untuk pengepasan dalam kantung enzim jamur. Kemudian ada cincin fenil atau benzen. Ya, ini cincin yang memberikan jarak antara bagian kiri obat yang bersifat zat aktif dalam membunuh jamur dan bagian kanan yang nantinya akan diproses pada metabolisme. Nah, sekarang kita masuk ke bagian hubungan struktur kimia obat ketokonazol terhadap absorpsinya. Nah, jadi diketahui bahwa obat ketokonazol itu bersifat basa lemah, sehingga dia perlu terionisasi untuk bisa larut dalam cairan gastrointestinal, sehingga dia sangat memerlukan asam lambung, sehingga yang tadinya obat tersebut bersifat basa lemah, ketika dia mengikat atom hidrogen, itu akan obat ketokonazol akan terionisasi, sehingga dia akan mudah larut dalam cairan gastrointestinal. Nah, kemudian ada pun peran strukturnya dalam permeabilitas obat ketokonazol. Jadi obat ketokonazol tadi yang sudah terdisolusi dan sudah berada dalam usus halus. Nah, nanti dia akan menembus membran sel usus, yaitu lapisan lipid bilayer, dengan proses yang disebut dengan difusi pasif, yaitu perpindahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah yang dipengaruhi oleh cincin. Yang pertama ada cincin diklorofenil yang memiliki gugus klorin dan gugus fenil, dan inilah yang menyebabkan obat ketokonazol itu bersifat lipofilik sehingga mudah untuk menembus membran dan masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, kemudian ada pun hubungan struktur kimia tablet ketokonazol terhadap distribusi. Nah, jadi kurang lebih mekanismenya juga tetap sama, yaitu melalui mekanisme difusi pasif, yang dimana nanti ketika obat sudah masuk ke dalam plasma darah,
maka obat kemudian akan berdifusi sama difusi pasif ke dalam jaringan masuk ke dalam jaringan untuk memberikan efek dengan mekanisme difusi tersebut, sehingga obat mudah, karena obat bersifat nonpolar, sehingga dia mudah untuk menembus membran lipid bilayer. Nah, kemudian adapun pengaruh dari ikatan protein plasma 99%. Nah, kenapa bisa fenomena ini? Karena fenomena ini secara kimiawi dipicu oleh struktur ketokonazol yang kaya akan sistem cincin aromatik dan heterosiklik. Jadi di sini terbentuk ada dua ikatan. Yang pertama ada interaksi van der Waals dan ikatan hidrogen. Nah, interaksi van der Waals ini dipengaruhi oleh cincin diklorofenil dan cincin fenil dan cincin imidazol yang nantinya akan membentuk interaksi van der Waals dengan serum albumin. Kemudian adapun interaksi yang kedua yaitu interaksi hidrogen. Nah, ini dipengaruhi oleh dua cincin, yaitu cincin piperazin yang nanti akan berikatan dengan asam amino yang tepatnya itu serin. Kemudian cincin dioksolan yang nantinya akan berikatan dengan asam amino asparagin. Nah, sehingga inilah yang penyebab dari dua struktur kimia inilah yang menyebabkan ikatan hidrogen sehingga obat mudah berikatan dengan protein plasma. Nah, kemudian ada hubungan struktur kimia tablet ketokonazol terhadap metabolisme. Nah, jadi di sini obat itu menjalani dua fase, yaitu fase 1 dan fase 2, yang dimana pertama itu ada proses N-deastilase, di mana nanti enzim hati itu akan menyerang gugus asetil yang terikat pada atom nitrogen tepatnya di cincin piperazin sehingga menyebabkan pembentukan metabolit yang polar. Kemudian ada bagian oksidasi cincin, di mana cincin piperazin dan cincin imidazol itu akan mengalami hidroksilasi atau penambahan gugus OH sehingga dapat meningkatkan kelarutan obat dalam air. Kemudian ada O-dealkilase, yaitu di mana terjadi pemutusan ikatan eter pada struktur yang menghubungkan cincin dioksolon dengan cincin fenil untuk memecah molekul ketokonazol. Kemudian ada aromatic hydroxylation, di mana penambahan gugus OH pada cincin diklorofenil sehingga berfungsi untuk menghambat proses oksidasi sehingga dapat memperpanjang durasi kerja obat. Kemudian ada mekanisme metabolisme fase 2, yaitu proses konjugasi, di mana nanti tubuh akan menempelkan molekul asam glukuronat pada gugus hidroksil yang tadinya sudah terbentuk pada fase 1. Jadi proses ini membuat kedua fase ini itu membuat metabolit ketokonazol yang tadinya sangat lipofilik itu menjadi sangat hidrofilik sehingga dia tidak dapat lagi menembus membran dan siap untuk diekskresikan. Nah, sekarang kita membahas tentang hubungan struktur kimia tablet ketokonazol terhadap ekskresinya. Jadi diketahui bahwa ketokonazol itu memiliki berat molekul yang relatif besar, yaitu sebesar 531,4 gram per mol, sehingga obat ini akan cenderung diekskresikan melalui saluran empedu, yaitu melalui transporter active believer di saluran empedu. Inilah yang menyebabkan kenapa obat ketokonazol itu lebih banyak dikeluarkan di feses. Kemudian adapun pengaruh perubahan struktur. Nah, jadi penambahan gugus polar tadi itu mengunci molekul agar tetap berada dalam cairan empedu atau urin sehingga dia tidak bisa masuk lagi ke dalam jaringan tubuh. Kemudian ikatan protein 99% tersebut itu menghambat filtrasi obat ketokonazol oleh ginjal karena pada glomerulus ginjal itu dia sulit untuk menyaring protein karena struktur molekulnya yang besar, sehingga itulah yang menjadi hambatan dalam proses ekskresi urin, sehingga pada presentasenya obat ketokonazol itu diekskresikan melalui feses sebesar 57%, sedangkan pada urin itu sebesar 13%. Mungkin itu saja persentase dari saya. Apabila mungkin ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.